Halo Sobat Retro, selamat datang di channel Mari Satu Jakarta bersama gue Michael. Dan hari ini gue akan review Toyota Land Cruiser Prado J125 Short Wheelbase tahun 2004. Toyota Land Cruiser Prado sebetulnya berawal dari Toyota Land Cruiser 70 Lite. Dan pada tahun 1990, generasi pertamanya dikeluarkan dengan kode J70 sampai tahun 1996. Di tahun 1996 sampai tahun 2002, generasi keduanya keluar dengan kode J90. Dan pada tahun 2002 sampai tahun 2009, generasi ketiganya yaitu ini dikeluarkan dengan kode J120 dan yang short wheelbase-nya J125. Di tahun 2009 sampai hari ini, Toyota Land Cruiser Prado dikeluarkan dengan kode J150. Di pasar Amerika dan beberapa negara lainnya, mobil ini dikenal sebagai Lexus GX 470, yang versi lebih mewahnya dan mesin yang lebih besar. Tapi sejujurnya gue pernah ngeliat mobil itu secara langsung dan menurut gue masih lebih cakep Toyota Land Cruiser Prado dibanding versi yang Lexus. Oh, dan Toyota Prado generasi ketiga ini mendapatkan revisi suspensi supaya lebih reliable dibanding generasi sebelum-sebelumnya. Tampak depan mobil ini tadi gue sempat bilang cakep. Dan menurut gue ini gagah ya. Ganteng. Dan timeless. Karena kalau kita banding dengan Toyota Fortuner generasi pertama yang keluaran tahun 2005, itu kalau kita lihat di jalan aja udah kelihatan tua. Kalau ini mobil tahun 2004, tapi sebenarnya dari tahun 2002 ya modelnya, ini masih ganteng. Lampu depannya itu reflektor halogen, dia belum proyektor, tapi nggak kelihatan tua banget. Timeless. Grillnya menggunakan grill chrome dengan aksennya itu turun ke bawah. Ya, untuk Prado yang baru sekarang pun grillnya juga turun ke bawah. Jadi mungkin karena ini dia nggak terlalu kelihatan tua. Di bawah ada 2 buah fog lamp dan ada sensor parkir tambahan di depan. Untuk tampak samping mobil ini, di sini kita ada front mounted side mirror yang bawaan standar. Di sini ada over fender yang lanjut di sini sampai ke belakang. Dan kita bisa lihat di sebelah sini hanya ada satu pintu. Mobil ini versi 3-door-nya, karena ini short wheelbase. Wheelbase mobil ini 2450 mm, sedangkan yang long wheelbase atau versi 5 pintu itu 2790 mm. Di sini pintu depannya memang sedikit agak panjang dibanding yang long wheelbase karena untuk akses penumpang di baris belakang. Dan kaca belakang ini panjang banget. Cakep, gue suka. Lanjut ke belakang. Tampak belakang mobil ini menurut gue juga cakep, ganteng. Karena mobil ini menggunakan pintu belakang yang ada ban serep kondenya. Untuk versi short wheelbase-nya memang semua mendapatkan ban serep konde seperti ini. Dan rear door berbentuk seperti ini. Untuk versi long wheelbase-nya ada 2 tipe. Bisa ban serep berkonde seperti ini atau yang polos dengan ban serepnya di bawah. Untuk yang tidak berkonde, plat nomornya itu pindah ke tengah dan pintunya membuka ke atas. Kalau untuk yang ini, pintunya bukanya nyamping. Untuk lampu belakang mobil ini juga cakep dan model itu berjendol seperti ini. Di sini kita ada rear mounted mirror yang berfungsi sebagai rear camera, seperti rear camera. Karena pada tahun itu belum ada yang namanya rear camera, atau mungkin ada tapi belum come as standard. Jadi masih menggunakan kaca seperti ini. Mobil ini tidak ada rear spoilernya. Dan di bawah sini ada tempat untuk fog lamp belakang. Tapi belum comes as standard. Jadi kalau misalnya kalian mau nambah, bisa tuh pasang bohlam di sini.
langsung aja kita buka pintu belakangnya. Di belakang sini, luggage space-nya tuh cukup luas. Karena ini short wheelbase, barisnya tuh hanya 2 dan tidak ada baris ketiganya. Tapi ini aja short wheelbase, di sini luggage space-nya udah lumayan. Kalau kita mau extra space, ini bisa kita lipat. Easy. Tinggal seperti itu. Seperti itu juga. Dan tinggal kita tarik ini. Nah. Kurang luas apa ini? Luas sekali. Lanjut ke pintu. Di sini kita ada sedikit storage space. Dan kalau kita buka ini, ada toolbox-nya. Dan untuk dongkrak mobil ini disimpan di samping sini. Kita bisa lihat di situ. Lanjut ke mesinnya. Toyota Land Cruiser Prado sebetulnya ada beberapa varian mesin. Untuk varian mesin bensinnya, dia ada 3 varian berbeda. Dan untuk dieselnya, ada 2 varian berbeda. Mobil ini menggunakan mesin bensin dengan kode 3RZ-FE berkapasitas 2693 cc, straight 4 non-VVTi dengan tenaga 152 PS dan torsi 240 Nm. Dan karena ini short wheelbase, dari tahun 2002 sampai tahun 2005, Toyota Land Cruiser Prado yang short wheelbase belum mendapatkan mesin diesel. Untuk versi long wheelbase-nya sudah mendapatkan versi dieselnya. Di atas tahun 2004, lebih tepatnya bulan Agustus 2004, Toyota Land Cruiser Prado mendapatkan mesin baru untuk varian bensinnya, yaitu sama dengan mesin Fortuner bensin untuk pasaran di Indonesia, yaitu 2TR FE dengan kapasitas 2693 cc, straight 4 VVTi dengan tenaga 160 PS dan torsi 246 Nm. Sekarang kita lanjut ke interiornya. Ini interiornya Toyota Land Cruiser Prado. Seperti kita bisa lihat, mobil ini bukan top of the line. Jadi setirnya itu belum dilapisi oleh wooden panel, dan pengahnya juga tidak ada wooden panelnya, dan shifternya pun tidak ada wooden panelnya. Tapi setirnya sudah kulit dan shifternya juga sudah kulit. Mobil ini menggunakan transmisi 4-speed automatic, dan di sini ada tuas 4-wheel drive-nya. Mobil ini part-time 4-wheel drive. Di tengah sini, AC-nya sudah digital climate control dan dual zone. Di atas sini lagi ada head unit double din yang aftermarket. Dan di atasnya lagi ada MID. Dia display jam, temperatur, kompasnya juga, dan banyak mode-mode lainnya. Altitude, barometer, time, fuel consumption, range, average speed, gitu-gitulah. Untuk warna interiornya, dia lebih ke hitam dan abu-abu. Dan sepertinya jok aslinya itu berbahan bludru, bukan kulit. Ini sudah di retrim ulang dengan kulit. Dan di sini kita bisa lihat klasternya itu cakep ya. Gue suka dengan klaster ini. Di sini ya ada tombol wiper, intermittent rear wiper juga. Di sini untuk lampu, fog lamp gitu-gitu. Dan di bawah sini ada satu tombol yang tulisannya second start. Itu untuk gearboxnya. Kalau kita tekan second start, mobil ini akan start di gigi 2.
untuk jalanan yang licin atau kalau kita lagi driving in snow, yang nggak akan terjadi sih di Indonesia. Lanjut ke bawah sini, spionnya itu sudah electric retract dan ada tombol untuk adjust brightness speedometer. Mobil ini ada sunroofnya yang bisa dibuka full dan tombol-tombolnya di atas sini. Di sini kita ada center glove box yang sebenarnya bisa kita maju dan mundur. Maju mundur manja kali ya. Dan kalau kita buka, ini luas banget. Selengan gua kali ya. Gede deh pokoknya. Di sini kita ada banyak blank buttons karena untuk di higher trim-nya atau di luar negeri ini buat mode-mode 4-wheel drive-nya dan other accessories. Nggak tahu apa ya. Di sini ada tombol hazardnya dan di sebelah kiri ada untuk passenger seat belt. Lanjut ke belakang. Sekarang gue akan masuk ke baris belakang. Caranya simple. Cuman ya, ini kita harus adjust mulu. Aduh, agak sempit sih untuk masuk, tapi it's okay. Untuk gimana ya adjustnya? Nah, legroom di belakang sini tuh tidak terlalu sempit dan PW ya di belakang sini. Di sini kita ada storage compartment lagi, ada cup holder kiri kanan, dan di sini ada satu buah asbak, dan di bawah sana ada power outlet. Di sini kita dapat armrest yang mentoknya cuman segini. Apa karena gue terlalu mundur ya kursinya? Dan ini karena sudah di retrim ulang, sebetulnya dalam sini ada 2 buah cup holder. Kenapa di retrimnya seperti ini ya? Anyways, let's test this car. Nah, Oke, sekarang gue lagi test drive Toyota Land Cruiser Prado. Dan sebenarnya bawa mobil ini rasanya kurang lebih sama dengan Fortuner. Toyota Land Cruiser Prado dan Toyota Fortuner sebenarnya sih hampir sama di kelasnya. Cuman Toyota Fortuner itu berbasis dari Toyota Hilux dan ini sendiri. Sebenarnya mesinnya untuk yang di atas tahun 2004 menggunakan mesin 2 TRFE yang sama persis dengan Fortuner bensin. Sebenarnya tuh ini Toyota Land Cruiser Prado itu sekelas di atas dan dia masuk ke Land Cruiser range. Land Cruiser ya jelas lebih mewah, lebih mahal. Jadi untuk kenyamanan mobil ini tuh jauh lebih enak dibanding bawa Fortuner. Kegedapan suaranya pun juga beda banget. Kalau ini jauh lebih kedap. Dan untuk suspensinya kurang lebih sama, cuman ini lebih empuk lagi. Kalau Toyota Fortuner tuh masih agak kaku. Mobil spesifik ini menggunakan mesin 3RZ FE yang 2700 cc. Jatuhnya dia the old 2TR engine. Untuk tenaga mobil ini gue ngerasa 11-12 lah sama yang 2TR FE. Gue pribadi punya Toyota Fortuner bensin 2TR FE dan larinya kurang lebih sama dengan ini.
Cuma yang gue lebih suka dengan 3RZ FE ini, suara mesinnya tuh lebih enak, terdengar lebih mahal. Karena di mesin 2 TR-FE itu suaranya kayak suara mesin Kijang Innova yang 1 TR-FE. Agak kurang pantas kayaknya gue rasa untuk naruh mesin yang sama seperti Kijang Innova di sebuah Toyota Land Cruiser Prado. Sekarang gue coba tenaga dikit ya. Oke. Dan suaranya enak. Suara mesin pun yang masuk ke dalam kabin itu minimal banget. Sekarang di depan kita ada polisi tidur dan gue akan coba ngetes suspensinya ini. Dia enak. Dia itu firm tapi juga empuk. Dan jelas juga Toyota Land Cruiser Prado itu lebih gagah dan harganya juga jauh lebih mahal dibanding Toyota Fortuner. Jadi orang tuh pasti mikir kayak, wah ini lebih berkelas, lebih fancy gitu. Emang nggak salah, rasanya juga beda gitu. Dan gimana ya, beda aja rasanya. Kalau misalnya kita bawa Toyota Fortuner itu kayak Toyota Prado yang sangat amat basic. Untuk comfort mobil ini, joknya tuh enak, nyaman, empuk. Nggak empuk banget, cuman nyaman lah, cukup. Dan yang lebih enak lagi, ini posisi jok gue udah paling rendah, tapi gue masih ngerasa gue tinggi banget. Kap mesin itu kelihatan dengan jelas. Toyota Land Cruiser Prado itu hanya available dengan 4-wheel drive. Kalau misalkan Toyota Fortuner itu ada yang 4x2. Ya, if you want the 4-wheel drive, ya pasti lo bisa beli Toyota Fortuner yang 4x4, atau lo bisa naik sekelas dan beli Toyota Land Cruiser Prado, karena ini adalah sebuah Land Cruiser, bukan Hilux yang dijadiin SUV. Untuk cruising in the city dengan mesin ini effortless, enak. Untuk pengereman mobil ini, roda depan dan roda belakang itu dilengkapi dengan rem disc brake. Kalau misalkan Toyota Fortuner yang generasi pertama dan generasi kedua pre-minor change, dia rem belakangnya masih tromol. Dan banyak yang komplain Toyota Fortuner itu remnya tuh kurang pakem. Kalau ini pakem banget menurut gue. Dan Toyota Prado sendiri itu sebenarnya rivalnya Mitsubishi Pajero yang full size. Dan Mitsubishi Pajero yang full size itu ada yang versi 3-door juga, short wheelbase, yang head to head dengan Toyota Prado ini, yang short wheelbase 3-door. Oke Sobat Retro, sekian review dari Toyota Land Cruiser Prado ini. Apabila kalian tertarik atau ingin membelinya, langsung aja datang ke showroom Malik Selatan Jakarta. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Malik Selatan Jakarta dan tekan loncengnya untuk update-update terbaru kita. See ya in the next video.